Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvita Sari dengan NIM 01021182126034. Di sini saya akan menjelaskan mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan itu diperlukan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya perencanaan itu pada dasarnya termasuk dalam bagian intervensi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi publik lainnya yang bertujuan untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih maju ke depannya. Nah, intervensi publik ini digunakan untuk menyusun serangkaian tindakan yang bertujuan untuk tercapainya tiap perencanaan yang khusus. Nah, terdapat banyak pandangan bahwasanya perlu atau tidak sih intervensi atau perencanaan ini dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Terdapat banyak pandangan bahwasanya perlu atau tidak sih intervensi perencanaan dalam kehidupan masyarakat oleh pemerintah atau institusi publik ini dilakukan. Nah, pada argumen yang menolak intervensi ini, pemerintah dianggap menghalangi inovasi, meningkatkan beban ekonomi. Nah, argumen ini ternyata berakar pada teori Adam Smith yang menekankan kebebasan individu dan kepercayaan kepada pasar serta meminimalisasikan campur tangan pemerintah. Namun, hal ini terjadi banyak penyimpangan atas asumsi-asumsi tersebut di dalam dunia nyata dan pasar kompetisi sempurna. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dapat konsisten atau tidak bertentangan dengan privatisasi, kebebasan individual, dan desentralisasi pasar. Jadi, intervensi publik ini perlu dilakukan apabila terjadinya kegagalan pasar pada pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar persaingan sempurna sekalipun dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Nah, terkait dengan adanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, barang publik atau sumber daya atau kepentingan bersama atau the commons dan konsumsi kolektif. Yang kedua, eksternalitas atau efek spillover. Yang ketiga, kondisi dilema narapidana atau prisoner dilemma. Dan yang keempat, isu-isu di sistem distribusi. Nah, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah ini. Nah, yang mana gagasan ini dilatar belakangi oleh pemerintah Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan cara melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Dan juga, selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekankan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Serta di dunia ilmu makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah ini dilakukan dalam perekonomian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 2 dari 7 mazhab perencanaan. Mazhab pertama yang akan saya jelaskan adalah mazhab perencanaan advokasi. Nah, perencanaan advokasi ini ialah perencanaan yang muncul pada konsep perencanaan plural. Perencanaan ini yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pernyataan atau pemikiran yang saling berkompetisi dalam hal bagaimana masyarakat harus membangun dan dibangun. Perencanaan advokasi ini banyak sekali dilakukan bukan oleh perencana formal, melainkan oleh pekerja sosial, organisator kemasyarakatan atau LSM, dan mahasiswa. Para perencana advokasi bekerja karena adanya suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan perencana pada saat proses pembangunan berlangsung. Kelompok ini umumnya berada dalam kelompok berpenghasilan rendah dan tidak memiliki bargaining power atau posisi tawar. Perencanaan advokasi muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan posisi tawar
berbagai kelompok di masyarakat. Di dalam proses perencanaan pembangunan yang bersifat unitary plan atau yang dilakukan oleh pemerintah ini, perbedaan kepentingan dan posisi tawar antar kelompok masyarakat akan menyebabkan sulitnya melakukan pencapaian tujuan akhir pembangunan. Nah, untuk itu perencanaan advokasi sangatlah dibutuhkan dalam hal ini guna untuk mencapai tujuan akhir pembangunan. Nah, contoh dari mazhab perencanaan advokasi ini yang terdapat pada negara Indonesia sendiri adalah salah satunya pada perencanaan masyarakat, yaitu adanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Nah, di mana gerakan ini merupakan salah satu kebijakan dari terobosan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat guna untuk kedepannya. Nah, selanjutnya mazhab kedua yang akan saya jelaskan adalah mazhab perencanaan kolaboratif atau perencanaan kolaborasi. Nah, perencanaan kolaboratif ini merupakan perencanaan yang berorientasi pada para pemangku kepentingan yang melibatkan pemangku kepentingan dalam masyarakat dan tidak dibatasi oleh tempat ataupun waktu. Dalam proses perencanaannya, perencanaan kolaborasi ini meliputi proses komunikasi, dialog, dan transaksi. Perencanaan kolaborasi merupakan perencanaan yang memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Nah, perencanaan ini telah diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Nah, pada negara-negara maju, penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan loh. Proses ini merupakan proses saling belajar antar pelaku sehingga masing-masing mendapatkan pengetahuan akan permasalahan yang dihadapi melalui komunikasi yang terstruktur yang pada akhirnya akan saling menguntungkan. Nah, perencanaan kolaborasi ini akan berhasil jika ada ketergantungan antar pelaku pelaksana. Hal yang mendasar dari proses kolaborasi ini adalah negosiasi yang terstruktur dalam pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama. Contoh dari masa perencanaan kolaboratif atau kolaborasi ini ialah dalam penanganan sampah. Mazhab ini dilakukan guna untuk mencapai keberhasilan perencanaan tersebut dalam pengelolaan lingkungan. Maka pendekatan ini tidak mustahil dilakukan dalam pengelolaan sampah. Nah, keterlibatan dan komitmen para pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, masyarakat, dan LSM serta pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam proses perencanaan menggunakan mazhab kolaborasi ini. Keterlibatan ini dilakukan dalam bentuk proses kolaborasi untuk menghasilkan keputusan yang akan dilaksanakan bersama. Jadi, pada proses pelaksanaan mazhab kolaborasi ini dalam penanganan sampah ataupun seperti proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, itu diperlukan sekali kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku-pemangku kepentingan dalam masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.